Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdakhta lana subulal hidayah wa azzahta an basairina bishawatal ghiwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan Kiai Haji Amalul Umam Al-Hasani yang datang dari Kebumen. Matanallahu fi tuli hayatihi, amin. Yang saya hormati para ustadz, para sesepuh, tokoh masyarakat di perumahan Ros Madaniyah yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada bapak-bapak sekalian, dan juga ibu-ibu jamaah rutinan pembacaan Maulid Simtuduror yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Syakur, zat yang alimun bidati sudur, atas limpahan rahmat nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka kita mengisi batiniyah kita, ruhaniyah kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pembacaan Simtuduror. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah SAW di samping syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya diminta untuk bertausiah yang walaupun sebenarnya saya ini masih perlu untuk ditausiahkan ya, karena masih banyak ilmu yang belum saya miliki dan masih jauh daripada apa yang diperlukan sendiri. Oleh karenanya mohon maaf apabila pada malam hari ini ya, apa yang saya sampaikan tidak berkenan atau tidak tepat sasaran. Tadi menjelang maghrib ada undangan gak mendadak, katanya ada acara, saya juga nggak tahu dengar apa, saya di sini di Ros Madaniyah. Alhamdulillah ya, setelah itu saya bisa hadir di sini, sangat bersyukur bisa hadir di sini dan terima kasih atas ta'zim yang diberikan. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat populer adalah ini, biasanya disampaikan pada waktu takziah. Gak apa-apa ya, sebab materi sedikit berbeda. Saya balik. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila manusia mati
maka terputuslah amalan-amalannya, amalan-amalan yang bisa menjadikan pahala. Ya, maksudnya amalan-amalan yang bisa menjadikan pahala seperti sedekah, tilawatil Quran, silaturahim, bersalawat. Semua amalan-amalan itu terputus pahalanya ketika dia sudah mati. Illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Ada pahala yang tidak terputus walaupun dia sudah meninggal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah, shadaqah yang diberikan untuk kemaslahatan umat Islam, untuk keperluan dalam jangka waktu yang relatif lama. Seperti di sini kita akan membangun musola, kita berikan uang kita untuk membeli batu, membeli pasir, besi dan sebagainya. Maka ketika uang itu digunakan untuk pembangunan itu, maka ketika kita meninggal, pahalanya akan terus mengalir dari musola tersebut. Jadi enak umat Islam itu, ya, diberikan kesempatan walaupun sudah mati, sudah meninggal, masih ada pundi-pundi amal yang bisa dijadikan bekal di akhirat. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan. Kita punya ilmu kita berguna untuk diri kita, terutamanya adalah ilmu agama, ilmu baca Al-Quran, ilmu tentang hadis. Maka ketika ilmu itu kita transfer kepada orang lain, maka orang lain mendapat manfaat dari ilmu itu. Jangan terlalu tinggi, Pak. Kita misalkan, wah, saya kan bukan kiai, saya bukan ustadz, apa bisa saya mentransfer ilmu? Bisa. Tidak mesti tinggi-tinggi. Kita bisa ikro, ajarkan kepada yang lain ikro. Bisanya itu kita ikro. Hadis, satu hadis kita sampaikan, itu ilmu juga. Dan ketika ilmu itu kemudian diamalkan oleh orang yang mendengarnya, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang itu tanpa mengurangi pahala kita, tanpa mengurangi pahala orang itu. Kalau kayak zaman sekarang mah namanya apa ya, Bluetooth, sistem Bluetooth. Kalau di HP itu kita share, kita ngasih gambar ataupun berita kepada banyak orang, dan gambar itu, berita itu menyebar kepada sebanyak orang yang kita kirimkan, tetapi HP kita tetap aja ada, tidak apa, gambar itu tidak hilang dari HP kita, berita itu masih ada. Demikian juga ilmu yang ditransfer kepada orang lain. Jadi jangan merasa minder, misalkan saya bukan ustaz, saya bukan kiai. Oh, ilmu yang sedikit berikan kepada orang lain. Jangan sampai ilmu itu hanya untuk kita saja. Ya. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulah, seorang anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Waladun di sini bisa anak kandung, bisa anak adopsi, bisa anak orang yang kita asuh, ya.
tidak mesti anak kandung. Ya kebetulan barangkali di antara kita ada yang tidak dikaruniakan anak. Oh saya nggak bisa kalau gitu dapetin pahala dari waladun sholih dia diulang. Jangan putus asa. Kita adopsi, kita angkat anak yatim ataupun orang yang perlu kita jadikan sebagai orang tua asuh dari anak tersebut. Maka ketika anak tersebut bisa mendapatkan ilmu agama, maka kita akan mendapatkan bagian pahala dari anak yang kita didik tersebut. Sekarang kita balik Pak nih. Tidak mungkin mendapatkan doa dari anak yang soleh kalau anak tersebut tidak berilmu. Tidak mungkin anak akan jadi soleh kalau tidak berilmu. Kalau tadi kan begini, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh. Sekarang kita balik ya ke atas lah. Tidak mungkin orang akan menjadi soleh kalau dia tidak belajar dulu, berilmu dulu. Maka anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh bisa mendoakan kita, didik anak kita dengan ilmu agama yang sebaik-baiknya. Sarana yang sudah ada, TPA, majlis ta'lim, pergunakan dengan sebaik-baiknya supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Itu ya kita berikan. Dan sekarang ya tidak mungkin anak itu menjadi anak yang berilmu manfaat atau pinternya pinter yang manfaat kalau tidak ada pengorbanan dari orang tuanya. Sodakoh, orang tua harus berkorban untuk menjadikan anaknya soleh. Jangan dilepas anak tanpa orang tua, masukin aja, titipin enggak sama gurunya ya. Datangi gurunya, datangi ustadznya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ustazah, ini anak saya nomor 3 misalkan, saya serahkan di sini, mohon dididik. Bukan dititip Pak, apa di pesantren. Saya tuh kalau anak pesantren nggak pernah ngomongin nitip anak pesantren. Emangnya penitipan motor? Bukan nitip ya, salah tuh ya, ngomongnya serahkan. Pak Kiai ya, anak saya ini saya serahkan di pondok ini untuk dididik. Yang namanya diserahkan itu Pak berarti totalitas. Maksudnya apa? Kalau anak saya bandel, pukul gitu. Kalau anak saya kurang ajar, arahkan. Kalau nitipkan, yang namanya nitip ya, kalau titipan motor kan harus dijaga benar-benar kan. Ya titipan harusnya disayang, bukan titipan. Serahkan seluruhnya, serahkan semuanya kepada Pak Yai, doakan Pak Yai ini semuanya. Nah, itu pengorbanan. Pengorbanannya biasanya bukan adalah dalam bentuk harta. Anak kita pengen beli, kita belikan kitabnya. Pengen beli buku, pengen alat tulis, kasih alat. Ya, kegiatan-kegiatan pesantren untuk ini untuk itunya, korbankan ya selaku orang tua supaya menjadikan anak kita anak yang berilmu, dari berilmu menjadi anak yang soleh. Ya, makanya Pak Kiai saya almarhum, Masya Allah Pak, luar biasa, Kiai Haji Pon Bulfaini Komarullah al-Maghfirullah, itu kalau beliau datang ke pesantren ya, itu lebih besar ngasih untuk gurunya ketimbang anaknya. Ini siapa di kadang ini yang punya anak santri siapa? Di sini ada santri. Ini mah dan jangankan ngasih ke Pak Kiainya, ketemu Kiai juga nggak mau, ketemu anaknya aja. Ya, Mas samping nggak mau ketemu Kiai. Jangan, temui Pak Kiai, minta doanya, berkorban untuk anaknya. Nih saya
Ini untuk anaknya, misalkan waktu itu taruhlah kita katakan 100.000 untuk anaknya, untuk Pak Kiainya 300.000. Saking ingin anaknya menjadi anak yang berilmu dan anak yang soleh. Kalau kita kira-kira gimana? Kirimin anak misalnya. Anak untuk anak 1 juta, ya, misalkan untuk Pak Kiai amplopnya berapa? Bisa ketebak ya. 2 juta nggak mungkin, ya nggak mungkin. Beliau itu luar biasa Pak, itu pengorbanan beliau. Interpretasi daripada shadaqatin jariyah itu adalah beliau sedemikian Pak. Karena apa? Karena ilmunya Pak Kiai itu mahal, tidak bisa dibeli dengan uang. Cuman beliau pun sedikit mengancam sama Pak Kiai, ya, maksudnya bercanda gini Pak, kalau anak saya nggak jadi kiai, awas pulangin duit saya. Sambil guyon gitu ya. Kalau anak saya nih nggak jadi kiai, saya sambil guyon gitu Pak. Itu guyonannya guyon Pak Kiai gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah kita nih, kita kemarin ya, untuk menjadikan anak yang soleh, ya, harus berilmu agama. Untuk menjadikan anak kita beragama yang baik, harus ada pengorbanan dalam bentuk finansial kita. Jangan pelit ya kita mengorbankan anak, jangan membiayai anak kita untuk kemaslahatan kita. Jadi jangan salahkan anak kalau anak itu tidak berilmu, anak tidak soleh, bahkan anak tidak bisa membela orang tuanya kalau orang tuanya tidak berkorban untuk anak yang berilmu, untuk menjadi anak yang soleh. Tugas kita berapa? Tugas kita selaku orang tua kita berat, ya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku orang tuanya mudah-mudahan bisa membawa anak kita, mengajak keluarga kita ke jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan, ya. Tidak elok rasanya kalau saya berpanjang kalam, karena Pak Kiai yang akan kita dengarkan tausiahnya sudah hadir, barangkali sudah cukup rehatnya, ya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pak Kiai mohon doanya, ya. Kami di sini juga berjuang, ada lembaga pendidikan agama, doakan mudah-mudahan dalam keberkahan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.